Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia yang merupakan Habibullah atau kekasih Allah dan akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun diri kita di atas dunia ini, akan tetapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sesungguhnya engkaulah manusia yang merugi. Begitu juga seandainya engkau orang yang kaya raya, langit, bumi, samudra adalah milikmu, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka engkaulah sesungguhnya orang yang merugi. Akan tetapi saudaraku sekalian, walaupun kita adalah rakyat jelata, orang yang biasa-biasa saja, yang tidak memiliki jabatan apapun, orang yang miskin dan papa, tapi jika kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, walaupun kita tidak terkenal di permukaan bumi ini, maka sesungguhnya engkaulah manusia langitan, engkaulah kekasih Allah yang dikenal para malaikat, yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah akan masuk ke dalam surga Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, yang kita raih adalah ketakwaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini genap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1454 tahun. Beliau lahir 12 Rabiul Awal, tepat hari Isnin dan ketika fajar. Di seluruh dunia orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal dengan siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lain bangsa, kita lain suku, kita lain bahasa, tapi kita tetap mencintainya sampai sekarang. Di mana-mana di seluruh penjuru dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak kenal dengan dia, tapi orang memperingati hari kelahirannya. Kalau kita memperingati hari kelahiran suami, istri, anak, cucu, wajar, karena kita kenal dengan mereka. Setiap hari kita berjumpa dengan mereka. Setiap hari istri melayani kita, wajar seorang suami memperingati hari kelahiran istri yang tercinta. Wajar seorang istri memperingati hari kelahiran suami yang tercinta, karena mereka sudah saling berjumpa, saling berikrar, saling menyayangi. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal siapa dia, lain bangsa, lain suku, lain bahasa, tapi cinta kita sampai sekarang masih membara mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menyebabkan kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin di antara kamu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah Allah. Apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikeluarkan, yang diperintahkan dari seluruh hadis yang diucapkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya untuk mengikuti apapun yang diucapkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merayakan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk 1 Rabiul Awal, maka umat muslim dan muslimat memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu lalu khatib mengunjungi Brunei Darussalam. Di sana itu sultan atau raja memerintahkan kepada seluruh masjid dan musalla, mulai dari 1 Rabiul Awal sampai habis Rabiul Awal, mereka melaksanakan Maulid Nabi. Mereka berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari maghrib sampai isya. Keenam, di sana rajanya, sultannya adalah sultan yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Brunei Darussalam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kerana mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasul, dan rakyatnya taat kepada para pemimpinnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Michael Hart, seorang bangsa Yahudi yang berkediaman di Amerika, melakukan penelitian terhadap 100 orang yang berpengaruh di permukaan bumi ini. 100 orang yang bisa merubah peradaban manusia, yang bisa merubah peradaban dunia. Maka dia meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Di urutan kedua adalah seorang penemu listrik, Isaac Newton. Yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah Buddha. Dia mendapat hujatan. Dia bukan orang muslim, dia non muslim, tapi dia menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama. Apa alasannya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa merubah peradaban dunia. Sampai kini Islam merupakan agama yang tertinggi peradabannya di atas dunia. Tidak pernah berubah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan, yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang satu huruf pun tidak pernah berubah. Harkatnya tidak pernah berubah, sama bagaimana ketika awal turunnya di zaman Rasulullah sampai sekarang. Al-Quran itu sama, tidak pernah berubah. Dan ketika berubah, kita cepat tahu bahwa ini Al-Quran dimanipulasi oleh orang lain. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Michael Hart mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Benar sabda Rasulullah, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada manusia yang menyayangi tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tingkatan akhlak. Yang pertama adalah hasanah. Hasanah adalah
Ketika orang berbuat baik kepada kita, maka kita membalas kebaikan itu sama. Itu hasanah. Yang kedua adalah karimah. Karimah itu adalah ketika orang berbuat baik kepada kita, maka kita membalas dengan lebih kebaikan. Orang memberi kita 1 juta, kita balas dengan 2 juta. Itu namanya karimah. Tapi ada yang paling mulia di atas itu, yaitu apa? Azimah. Inilah yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azimah ini adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, ketika orang zalim terhadap kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Ini yang susah dilakukan oleh manusia-manusia di zaman sekarang ini. Orang zalim terhadap dirinya, mungkin keluarganya dibunuh, hartanya dirampas, jabatannya dihabiskan, tapi dia tetap berbuat baik terhadap orang itu, dan dia memberikan sesuatu yang berharga terhadap orang yang telah menzolimi dirinya. Begitu terpujinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada pada puncak azimah. Orang zalim terhadap dirinya, tapi dia berbuat baik. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah berada di atas pohon, di bawah pohon berbaring, maka datang kafir Quraisy yang bernama Daksul. Daksul itu menghunus pedangnya, meletakkan di leher Rasulullah. Wahai Muhammad, sekarang nyawamu terancam. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Maka Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuh pedang Daksul ketika itu juga. Maka Rasulullah mengambil pedang itu, dia hujamkan di leher Daksul. Wahai Daksul, siapa yang bisa menolong engkau Daksul? Maka Daksul menjawab, yang bisa menyelamatkanku adalah maaf dari engkau Muhammad. Maka ketika itu Daksul mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah kejahatan dibalas oleh Rasulullah dengan kejahatan. Makanya saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang kafir Quraisy masuk Islam bukan karena dipaksa oleh Rasulullah, tapi melihat mulianya, betapa mulianya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tertarik untuk bergabung, untuk memeluk agama Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peringatan Maulid Nabi ini, di mana-mana saudara kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan berikan salam yang maha agung, yang maha tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikat saja berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah lucunya kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika kita berselawat, maka yang dapat kita dapatkan faedahnya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, satu kali kalian berselawat kepadaku, maka Allah berselawat 10 kali kepada kalian. Allah akan mengampuni 10 dosa sekalian, dan Allah akan meninggikan derajat kalian sampai 10 derajat. Mengapa kita tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah? Allah berselawat kepada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah meninggikan derajat kita. Apa alasan kita sebagai umat Muhammad
yang tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat akan mendapatkan syafaat. Tidak ada yang memberikan syafaat di hari akhirat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan kita untuk tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat Muhammad yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah di dalam sorga yaumil akhir kelak, saudaraku sekalian. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.